Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore adik-adik. Sore Bapak. Ya, hari ini saya senang sekali bisa kembali bertemu dengan adik-adik yang saya lihat semangat sekali dalam mengikuti proses bimbingan kali ini. Walaupun kita belum mulai ya, tapi saya lihat wajahnya sudah sangat menunjukkan semangat yang sangat luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Baik Bapak, sehat. Baik, Bapak. Alhamdulillah. Ya, saya ikut senang ya mendengar kabar kalian semuanya hari ini sangat baik. Untuk itu kita lanjut. Kalau baik berarti kita harus lanjut ya. Pada hari ini kita akan membahas mengenai problem solving ya. Jadi kita akan mulai mengembangkan kemampuan kita dalam menyelesaikan masalah ya. Jadi bagaimana? Sudah siap untuk kegiatan ini? Siap Bapak. Oke. Sebelumnya saya tanyakan kembali, apakah adik-adik mendengar suara saya dengan jelas? Saya mendengar. Oh, sangat mendengar. Oke. Terima kasih banyak kalau sudah mendengarkan suara saya. Seperti yang adik-adik lihat di layar ya, di layar PowerPoint itu sudah ada gambar saya ya, gambar saya 2 orang. Ini adalah video podcast saya. Jadi kalau adik-adik punya kesempatan atau ingin mendengarkan secara langsung ya, saya juga telah membuat video tentang materi problem solving ini di YouTube dan adik-adik bisa kemudian melihat ya. Saya coba lanjut ya. Bisa dilihat di YouTube. Tinggal ketik saja problem solving Guru BK Aan Andrawan Podcast. Silakan di-share sebanyak mungkin. Tidak usah di-like, tidak usah di-subscribe karena saya tidak peduli. Yang saya peduli adalah kalian bisa menonton, kemudian kalian bisa share jika ini sangat bermanfaat buat kalian. Ya, kalau mau like juga tidak apa-apa, lebih bagus juga sih. Oke. Kita lanjut. Apa itu problem solving? Kalau kita lihat di sini, problem solving adalah suatu proses mental dan intelektual dalam menemukan masalah dan memecahkan permasalahan berdasarkan data informasi yang akurat, sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat dan cermat. Problem solving juga merupakan suatu prosedur yang di dalamnya terdapat langkah-langkah yang harus diikuti dalam memecahkan sebuah masalah yang dihadapi seseorang sebagai perorangan atau sebagai seorang pemimpin organisasi atau anggota organisasi. Dari kedua pengertian ini, kemudian dari pemahaman adik-adik sekalian mengenai problem solving, apa kemudian yang adik-adik tahu tentang problem solving? Bisa sampaikan kepada saya? Cara mengatasi masalah, Bapak? Cara mengatasi masalah. Cerdas sekali. Tepuk tangan buat Rida Febriani. Sangat cepat dan sangat tepat sekali proses penyelesaian masalah. Kalau Jayanti sendiri? Iya Bapak, berarti kalau saya sebagai seorang siswa ini punya masalah, berarti bisa mengatasi masalah itu ya Pak ya? Gitu Benar maksudnya? sekali, itu cerdas sekali. Jadi dengan mempelajari problem solving ini, kita punya dasar untuk bisa mengetahui langkah-langkah apa saja yang akan kita lakukan dalam menyelesaikan masalah kita ketika kita memiliki masalah. Seperti yang kita tahu, setiap manusia pasti punya masalah. Betul? Betul atau Betul salah? Pak. Betul sekali ya. Jadi Jayanti, kemudian Rida, pasti punya masalah. Jadi setiap masalah itu punya kesempatan untuk diselesaikan secara mandiri. Untuk itu kita harus belajar tentang problem solving atau kemampuan memecahkan masalah. Kemudian bagaimana langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah? Ya, bagaimana langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah? Yang pertama itu adalah menenangkan diri. Ya, menenangkan diri. Relax. Ya, menenangkan diri atau relax.
hal-hal apa saja, saya ingin bertanya kepada adik-adik, hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan dalam proses menenangkan diri ini? Adakah yang tahu? Saya, Pak, Silakan. kalau saya menenangkan diri itu mungkin tarik nafas, Ya. dikeluarkan, begitu Ya. Bapak. Oh, luar biasa. Tepat sekali. Jadi, latihan relaksasi tubuh itu sangat penting ya ketika kita punya masalah. Jadi kalau ada masalah itu kita cenderung untuk tenang, kemudian tarik nafas dari hidung pelan, kemudian keluarkan lewat mulut kita sepelan mungkin. Itu teknik relaksasi, itu bisa menenangkan diri kita. Sehingga kalau kita sudah tenang, ya, kalau kita sudah tenang, kemungkinan besar kita bisa menentukan solusi dari masalah yang kita alami. Sampai di sini paham? Paham, Ya, Pak. Pak. Oke, terima kasih banyak ya. Jangan tidur ya. Mungkin di sana hujan ya? Ya, Bapak, hujan. Iya, walaupun di sana hujan, insya Allah hati adik-adik tidak hujan. Ya, tetap membara, tetap semangat untuk belajar dalam proses bimbingan pada hari ini. Oke, kita lanjut. Setelah menenangkan diri, apa langkah selanjutnya yang harus kita lakukan? Identifikasi masalah. Identifikasi masalah. Ada yang bisa jelaskan bagaimana kemudian pada tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah. Mungkin adik Rida Febriani bisa menjelaskan. Rida Febriani mungkin bisa menjelaskan identifikasi masalah yang dimaksud. Tahukah Anda? Tahukah adik-adik ini? Mohon maaf, Bapak, mungkin ini ya, saya enggak dengar Oh, suaranya. gitu. Oke, masih hujan ya? Oke, masih hujan. Oke, Bapak. Ibu Jayanti sendiri, identifikasi masalah. Ibu tahu tidak? Dalam tahap ini kita mulai mengidentifikasi masalah. Setelah menenangkan diri, kemudian kita mengidentifikasi masalah. Apa maksud daripada mengidentifikasi masalah ini? Apa Ibu Jayanti mengerti? Saya tahu, Pak, saya Oh, tahu. silakan Ibu Rida, silakan. Menurut saya, Ya. identifikasi itu adalah menemukanali apa sebenarnya masalah kita. Mungkin begitu kali, Pak. Cerdas sekali. Tuh, walaupun hujan, ternyata memang benar-benar sangat membara ya. Pikirannya lagi dalam keadaan baik hari ini. Jadi benar tadi kata Rida bahwa identifikasi itu menemukan sumber masalah apa sebenarnya yang terjadi. Apa sumbernya nih? Ya, kita harus cari tuh. Apa sedetail mungkin kita cari apa yang menjadi sumber dari masalah yang kita hadapi, sehingga kita bisa menemukan titik permasalahan atau titik solusi ya dari permasalahan yang sudah kita alami saat itu. Selanjutnya, setelah mengidentifikasi masalah, kita lanjut pada tahap selanjutnya adalah mencari solusi alternatif. Ya, mencari solusi alternatif. Jadi setelah kita mengidentifikasi masalah, oh kita sudah tahu masalahnya itu apa, sumbernya itu apa, sumber masalahnya itu apa. Kemudian kita mencari solusi alternatif. Dan solusi ini bisa 2, bisa 3, ya lebih daripada 1. Ya, bisa lebih daripada 1. Ya, setelah mengidentifikasi permasalahan yang ada secara detail, maka sekarang waktunya untuk membuat beberapa pilihan. Ya, beberapa pilihan yang bisa kita pilih untuk mencari solusi alternatif yang efektif. Nah, jadi kita list tuh solusinya. Yang pertama ini, yang kedua ini, ya, yang ketiga ini, gitu. Ya, seperti itu. Sampai di sini mengerti? Saya mau tanya, Bapak. Iya, silakan. Ini mencari solusi itu caranya seperti apa ya? Oke, tepat sekali. Ini pertanyaan yang sangat tepat sekali. Kalau tidak ditanyakan, ya berarti saya tidak bisa menyampaikan ya. Saya terlambat menyampaikan. Jadi beruntung sekali adik Rida menanyakan bagaimana kemudian caranya menemukan solusi. Jadi hal-hal yang perlu kita lakukan untuk menemukan solusi adalah memilih teman, mendatangi teman-teman atau sahabat-sahabat kita, mengkonsultasikan masalah kita, ya. Kemudian
pertimbangkan ide-ide yang disampaikan oleh orang lain itu. Ya, setelah kita mendapatkan masukan dari teman-teman kita, dari sahabat-sahabat kita, mendatangi, kemudian kita disampaikan beberapa saran, kemudian kita pikir, timbang-timbang, ide-ide yang disampaikan itu sesuai tidak? Ya, sesuai tidak? Bisa tidak kita masukkan dalam alternatif solusi yang akan kita pilih? Seperti itu mungkin langkah-langkah yang perlu kita lakukan, yaitu mencari sahabat terdekat kita, kemudian meminta saran. Ya, bagaimana? Bisa dimengerti? Siap, Bapak. Bisa. Oke, kita lanjut. Bapak permisi, saya mau Oke, nanya. silakan Ibu Jayanti. Berarti mencari Ya, Jayanti, solusi silakan. itu kita berarti harus komunikasi dengan orang lain ya, Pak? Betul sekali. Jadi untuk menyelesaikan masalah kadang kita perlu orang-orang terdekat. Kita perlu orang-orang terdekat. Tentunya yang bisa dipercaya ya. Tentunya yang bisa dipercaya. Seperti kalau dalam sekolah ya, seperti adik-adik tahu, di dalam sekolah kan ada guru bimbingan dan konseling, yaitu saya sendiri ya, atau guru-guru BK yang lain yang adik percaya. Otomatis kalau guru BK itu harus bisa dipercaya ya. Ya, jadi silakan komunikasikan masalah adik-adik di sana dan akan diberikan beberapa alternatif. Dibantu kita untuk mencari solusi terbaik daripada permasalahan yang kita miliki. Selain itu, sama orang tua juga bisa, ya, orang tua. Itu adalah tempat yang sebenarnya paling baik, ya, paling dekat ya, orang tua di rumah kita gitu. Jadi kita bisa cerita kepada mereka. Mereka juga punya pengalaman yang sangat banyak sekali, ya. Jadi tidak perlu kita takut, tidak perlu kita segan. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Kita bisa lanjut? Oke, pada tahap selanjutnya setelah mencari solusi alternatif, ya sudah ada beberapa pilihan nih. Sudah ada 2 atau 3 atau 4 atau 5 solusi yang sudah kita dapatkan. Setelah itu kita mengevaluasi atau memilih solusi alternatif yang tepat ya yang ada. Memilih dengan bijak, mempertimbangkan mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang punya risiko rendah dan mana yang risikonya tinggi. Mana yang memungkinkan untuk tepat terselesaikan permasalahan kita. Mana yang kurang tepat. Jadi setelah misalnya contoh ya ada 3 pilihan. Jadi dari 3 pilihan itu kita pertimbangkan baik-baik lagi. Jangan kita sembarangan. Jangan kita terburu-buru. Nah, yang paling penting ini. Jangan terburu-buru. Nah, kecuali memang waktunya sangat mendesak sekali untuk memang kita perlu menyelesaikan masalah tersebut. Jika tidak, maka kita bisa lebih slow, lebih menemukan yang tepat, ya solusi yang tepat. Bagaimana sampai di sini? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita bisa lanjut pada langkah terakhir. Nah, setelah kita mengevaluasi, ya kita mengevaluasi, memilih. Kita sudah pilih nih. Kita pilih poin pertama misalnya. Setelah kita memilih poin pertama, solusi pertama itu, maka langkah selanjutnya adalah mencoba menerapkan. Ya, bangun dari kursi, bangun dari tempat tidur kita, ya, berdiri tegak, kemudian kita menyelesaikan masalah kita. Jangan hanya sekedar di kepala aja, di angan-angan aja tapi tidak dilakukan. Ya, jadi langkah terakhir itu adalah berdiri, bangun dari kursi atau bangun dari tempat tidur kita, kemudian kita melangkahkan kaki kita menyelesaikan masalah yang ada. Oke, adik-adik, setelah saya sudah menjelaskan tadi materi tentang problem solving dengan singkat, maka selanjutnya kita akan bermain games, ya. Saatnya bermain games. Are you ready? Yes, I'm ready. Oke, jadi kita harus happy-happy pada hari ini. Kita bermain games sambil belajar tentang problem solving. Kita coba memecahkan beberapa masalah lewat games edukatif. Sekali lagi, apakah adik-adik sudah siap? Siap, Bapak. Oke, terima kasih banyak. Kita lanjut. Di situ ada big volley, ya.
Saya kasih keluar dulu supaya bisa kita berenang ya. Poli. Oke. Apakah terlihat? Iya, Bapak, terlihat. Oke, terlihat. Nanti sebentar saya bisa sambil menjelaskan dan memandu adik-adik dalam permainan. Sebelumnya saya akan membagi menjadi 2 kelompok ya. Karena ini hanya 2 orang, maka ya saya bagi satu-satu. Jadi ada tim biru dan ada tim merah. Ya, saya mempercayakan tim merah untuk Jayanti dan biru untuk Rida Fedriani. Siap. Siap? Oke. Siap. Seperti yang adik-adik lihat Siap. di PowerPoint itu di layar sudah ada Big Poly. Nah, ini saya rancang khusus buat adik-adik ya. Di situ ada Games Monopoly BK. Ya, kita akan belajar memecahkan sebuah masalah ya, sebuah permasalahan dengan permainan monopoli ini. Nah, di sini ada selain pemecahan masalah, pecahkan kasus, kemudian ada kartu penghargaan, kemudian ada bagian ditahan ya. Jadi kalau adik-adik posisinya sebentar bolanya ini ya jatuhnya ke ditahan, berarti ditahan dulu, ada hukumannya sebentar. Ya, ada hukumannya, entah sebentar hukumannya menyanyi atau menyebutkan Pancasila mungkin, atau menjawab kuis-kuis tertentu, maka di sini harus siap menjawab. Kalau tidak akan ditahan terus, ya, tidak dipenjara, ya. Sampai di sini mengerti? Siap, paham Bapak. Mengerti, Selain Bapak. itu ada cabut kartu tantangan, ya, di sini. Jadi saya sudah punya kartu tantangan di sini. Nah, ini. Jadi ada kartu tantangan, jadi bisa pilih sebentar. Kemudian di sini juga ada kartu penghargaannya, ya. Jadi ada beberapa kartu penghargaan, dipilih sebentar, kemudian saya akan bacakan, ya. Nah, selain itu ada di sini pemecahan kasus, kemudian ada hadiah, ya, ada hadiah langsung. Apa hadiahnya? Nanti sebentar. Hadiahnya adalah sesuatu yang tidak adik-adik pikirkan sebelumnya. Ya, pasti spesial ini. Oke? Jadi karena ini adalah games online, ya, kita melakukan pembelajaran secara daring, maka tidak mungkin dadu ini kita putar. Ya, dadu ini tidak mungkin kita putar, karena kalau kita putar, ini tetap akan 5 dengan 4, 6. Beda 2 dan 1. Jadi kita memakai kartu, ya. Tidak ada kartu di sini. Jadi ada adik akan memilih kartu yang mana adik-adik pilih. Ya, di sini ada 1, ada 2, kemudian ada 3. Kalau yang dipilih 3, maka bolanya akan menuju ke 3. 1, 2, 3. Sampai di sini mengerti? Iya, mengerti Ini bolanya Bapak. bolanya Jayanti, Mengerti. ini bolanya Rida. Yang sampai finish awal, dia adalah pemenangnya. Mengerti sampai di sini? Siap. Mengerti, Bapak. Oke, kita mulai kalau begitu. Karena yang merah, yang terlihat duluan tadi, maka saya memilih merah untuk langkah duluan. Silakan merah memilih yang kanan, tengah, atau yang kiri. Tangan kanan saya atau di tengah atau di kiri. Silakan dipilih. Yang kanan, Pak. Yang kanan yang ini ya. Oh, yang ini ya. Ini ya. Oke. 1 ya. 1. Jadi merah ke 1. Pecahan kasus mengenai nafsa. Saya akan bacakan kasusnya dan akan dipecahkan oleh Jayanti. Sudah siap Jayanti memecahkan kasus? Siap, Bapak. Oke. Saya mempunyai seorang teman bernama Reno yang berusia 21 tahun. Beberapa bulan terakhir ini badannya semakin kurus, kusam dan tidak bergairah.
Saya menduga bahwa kondisi sahabat saya itu disebabkan oleh penggunaan nafsa. Bagaimana cara saya untuk mengajak dia berobat untuk menghilangkan ketergantungannya pada nafsa? Yang pertama yang saya akan lakukan adalah saya mengajak dia ngobrol dulu untuk mengetahui bagaimana, apakah sesuai dengan yang saya lihat dan saya sangka, yang saya identifikasi. Kemudian jika memang benar, maka saya akan mengajaknya, walau tidak mudah, itu untuk saya berikan informasi soal nafsa itu. Nah, kemudian baru membujuknya untuk, tapi saya ke Bapak guru bimbingan konselor dulu sih kalau menurut saya. Jadi saya konsultasikan dengan beliau, maka langkah selanjutnya adalah biar beliau yang mungkin lebih berwenang gitu untuk membawa teman saya tadi, sahabat saya tadi. Itu sih kalau saya, Bapak. Terima kasih. Tepuk tangan buat saya. Tangan. Luar biasa. Nah, selanjutnya kita menuju ke tim biru. Nah, sudah siap Rida Febriani? Oke, sudah siap ya. Silakan dipilih. Tengah, kiri atau kanan? Pak, saya deg-degan nanti ditahan. Tidak ditahan. Oke, saya mau yang di tengah, Bapak. Yang di tengah. Oke, 3 ya. Oke, siap. Oke, 3. Jadi kita langkahkan ketiga. 1, 2, 3. Pecahkan kasus. Materinya tentang komunikasi. Sudah siap? Siap. Oke, sudah siap. Setiap hari saya selalu dimarahi oleh orang tua saya. Benar, Apapun yang saya lakukan selalu salah di mata mereka. Apa yang harus saya lakukan? Yang harus saya lakukan, apa ya Bapak? Saya harus yang pertama, saya harus introspeksi diri. Di mana yang menjadi letak kesalahan saya, sebagaimana tadi yang sebagaimana tadi yang Bapak jelaskan, kan? Jadi saya perlu mengintrospeksi diri Bapak setelah saya tahu penyebab yang membuat saya sering dimarahi, terus saya harus memilih solusinya bagaimana seperti Bapak tadi jelaskan. Kemudian setelah ada solusi, saya harus evaluasi tentang manfaatnya, dampaknya. Mungkin seperti itu kali ya Bapak. Lebih spesifik bisa dijelaskan tentang orang tua yang sering memarahi? Misal Pak, saya suka dimarahi sama orang tua nih karena suka telat bangun. Ya. Nah berarti saya harus introspeksi diri saya sendiri. Apa yang menyebabkan saya telat bangun? Saya telat bangun itu Bapak karena semalaman ini main TikTok. Jadi untuk mengatasi itu saya harus mengurangi waktu saya memain TikTok. Tangan. Luar biasa sekali apa yang sudah dijawab. Ternyata tim biru dan tim merah ini sama-sama sangat lincah ya dalam menjawab kasus ya. Sudah sangat lancar. Insya Allah setiap kasus yang akan kita lewati kita akan bisa pecahkan. Selanjutnya tim merah. Silakan memilih. Saya acak dulu, saya acak. Oke, silakan. Yang di tengah, Bapak. Yang di tengah, oke, 3 ya, 3. Oke, 3 berarti ditahan. 1, 2, 3. Ditahan ya, jadi sebentar akan dihukum ya. Nanti gilirannya akan dihukum. Tadi tuh saya ngehnya di sini, sekalinya, aduh. Iya, gitu. Makanya harus fokus ya. Tapi tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini masalah tapi tetap kita akan lewati. Ya Jayanti ya. Oke. Selanjutnya kita ke tim biru. Silakan. Punya kesempatan untuk lebih melaju. Saya acak. Oke. Saya mau yang sebelah kanan, Bapak. Ini. Yakin? 1 ya. Sama-sama di penjara.
Jadi keduanya sama-sama di penjara. Ya, jadi yang di penjara duluan yang akan menjawab tantangannya, jadi seperti tadi, untuk bebas daripada tahanan ini, menjawab tantangannya. Untuk tantangan kepada tim merah adalah menyanyikan lagu Potong Bebek Angsa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup telinga ya. Potong bebek angsa, masak di kuali, nona minta dansa, dansa 4 kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Jadi karena sudah mendapatkan revisi, maka berhak bebas pada hari ini. Ya, silakan memilih. Diaktifkan mic-nya, Bu. Oke. Saya mau yang tengah. Oke. 3 ya. Saya melangkah lebih jauh nih. 1, 2, 3. Maaf, mundur 3 langkah. 1, 2, 3. Wah, kembali lagi ditahan nih Jayantinya nih. Waduh, salah pilih nih berarti. Oke. Selanjutnya Rida Febriani punya kesempatan untuk melaju lagi. Ayo. Silakan dipilih. Mau yang sebelah kiri, Bapak? Sebelah ini ya? Iya. 2. 2 ya? Teng. 1, 2. Pecahan kasus. Oke, siap untuk memecahkan kasus? Siap. Oke, siap. Saya akan bacakan, maka adik Rida siap untuk mendengarkan. Saya akan bacakan kasusnya, didengarkan. Oke. Andi, seorang laki-laki berumur 17 tahun. Teman-temanku suka mengejek aku kemayu, banci, karena pembawaanku yang lemah lembut. Kondisi ini membuat Andi tersiksa, apalagi sekolah Andi suka dikucilkan. Apa cara untuk mengatasi kondisi Andi ini? Dia sering diejek oleh teman-temannya kemayu, agak kebanci-bancian seperti itu. Apa yang harus dilakukan Andi? Andi harus merubah dirinya agar sesuai dengan kodratnya sebagai laki-laki. Laki-laki itu kan tidak kemayu, tapi harus berotot, harus kuat, harus menunjukkan sebagai laki-laki. Jadi ketika dia mengubah dirinya, otomatis dia tidak akan diganggu lagi, Bapak. Betul sekali. Pemecahan kasus dari Rida Febriani sekali lagi kita apresiasi, ya. Selanjutnya kita menuju kepada tim merah, ya. Belum ada yang sampai finish ini ya, belum ada pemenang. Jadi kita lanjut. Belum. Silakan. Saya mau yang kiri. Yang kiri ya, ini ya. Yakin? Oke. 3 ya. 1, 2, 3. Mundur 3 langkah lagi ya. 1, 2, 3. Oke, belum beruntung. Jayantinya belum beruntung, masih masuk ke penjara terus. Ini Jayanti ini hobi sekali masuk penjara ya, kayak Vicky ya. Kayak Vicky-nisasi ya, sering masuk penjara. Mudah-mudahan di kehidupan nyata tidak ya, jauh dari itu, Bang. Oke, masuk surga. Ya Allah, masuk surga, jangan masuk neraka. Tim biru punya kesempatan maju. Silakan. Saya mau yang sebelah kiri, Bapak. Sebelah kiri ya. Oke. 2. Siap. 1,
Tunggu. 1, 2. Cabut kartu penghargaan. Oke. Saya akan pilih kartu penghargaannya. Yang mana? Bilang stop. Sampai di mana stop? Stop. Oke. Ini ya. Siap. Bisa dibaca? Gratis, maju 3 langkah. Oke. 1, 2, 3. Pecahkan kasus. Siap pecahkan kasus? Siap. Ini kasus tentang KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Kita mulai. Ani sudah berpacaran dengan Doni selama 3 tahun. Awal mula berpacaran, dia terlihat sayang dan mencintai Ani. Namun lama-kelamaan, dia protektif. Jika Ani melakukan kesalahan, Doni akan melakukan kekerasan fisik maupun psikis. Ani sudah tidak kuat lagi. Ya, Ani sudah tidak kuat lagi, tapi Ani tidak mau putus dengan pacarnya. Apa yang harus dilakukan Ani? Wah, ini masalah yang berat ya, Bapak. Kalau saya sih sebagai di sini posisinya saya sebagai Ani atau saya sebagai temannya Ani, Bapak? Sebagai Untuk Ani. menjawab. Sebagai Ani. Oke, kalau saya sebagai Ani, saya harus bisa bersikap asertif. Saya harus tegas agar saya tidak disakiti. Saya harus tegas, saya harus ya tegas apa yang saya mau. Langsung putus. Putus. Langsung putus. Tepuk tangan buat Rida Febriani. Pilihan yang tepat sekali. Jadi emang kita lebih bagus untuk menjauhi pacaran, jangan pacaran-pacaran ya. Apalagi panggil bunda, ayah, zaman sekarang ini ya. Itu sangat. Tapi pacaran itu ini loh Bapak, meningkatkan motivasi untuk belajar. Oh gitu ya. Berarti Rida Febriani sudah memiliki pacar? Belum. Begitu. Oke. Jadi daripada kita lanjut bicara soal pacaran, kita lanjut ya. Nanti kita akan bahas sisi pacaran di materi layanan selanjutnya. Siap? Oke, tim merah punya kesempatan lagi, tim merah, silakan. Saya mau yang mana ini ya? Yang kanan aja, Pak. Yang ini. Ya. Oke. Itu 3 lagi loh. 3 lagi. Kenapa sih? 1, 2, 3. Mundur 3 langkah lagi. Masih ditahan. Belum beruntung. Tim biru silakan. Pilih. Silakan. Saya mau yang di tengah. Yang tengah. 2 ya. Oke, siap. 1, 2. Cabut kartu tantangan. Silakan dipilih. Oke, Dan stop. Oke, ini ya. Oke. Simulasikan cara kamu meyakinkan orang tuamu agar tidak dinikahkan dini secara paksa. Ibu, Bapak, saya ini masih muda. Saya ingin kuliah, Bapak. Saya jangan dinikahkan dulu sekarang. Saya punya cita-cita, saya punya masa depan. Kalau Bapak menikahkan saya sekarang, bagaimana dengan cita-cita saya? Meskipun perempuan, kita harus tetap menempuh pendidikan, Bapak, Ibu, karena perempuan yang cerdas akan melahirkan anak yang cerdas pula, Bapak. Gitu. Oke. Buat Rida Febriani sangat cerdas sekali ya. Jadi tidak mau dinikahkan dini ya? Ya tidaklah Bapak, saya mau sekolah. Kalau sekarang ada yang datang lamar boleh? Jangan dulu, mau sekolah dulu. Gitu, oke. Kita lanjut ya. Tim merah silakan. Punya kesempatan pilih. Oke, silakan. Bismillahirrohmanirrohim. Saya mau yang mana ya? Yang kanan lagi deh, Pak. Oke, 3 lagi. Ini kok doyan ya? Ini doyan loh ya. Ini doyan 1, 2, 3. Mundur lagi 3 langkah nih.
Waduh, Semangat. Ibu Janti harus semangat nih kayaknya, harus lebih berpikir positif nih kayaknya. Oke, selanjutnya tim biru punya kesempatan lagi untuk memenangkan permainan. Silakan. Saya yang kanan, Bapak. Yang Mudah-mudahan kanan dapat ini? 3 sih. Iya. Kanan 3. Hore. Yeay. 1, 2, 3. Oke, jadi Berarti aku dong pemenangnya, Bapak. sudah mendapatkan juara 1 ya dari 2 peserta ya. Ini jadi sudah menemukan pemenangnya yaitu Frida Fibriani, maka permainan kita bisa selesaikan. Namun yang paling penting, adik-adik tadi sudah belajar tentang bagaimana memecahkan sebuah kasus atau memecahkan sebuah masalah ketika adik-adik mengalami sebuah masalah. Dan apa yang sudah adik-adik lakukan tadi sudah sangat tepat sekali. Sampai di sini, bagaimana? Apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke. Nah, selanjutnya, saya ingin bertanya kepada adik-adik semuanya, dari apa yang sudah kita lakukan pada kegiatan layanan bimbingan kali ini dengan materi problem solving, apa yang kemudian bisa kita simpulkan? Saya persilakan kepada yang menang dulu. Frida Fibriani, silakan. Yang bisa saya simpulkan kaitannya dengan materi yang hari ini kita bahas, Bapak, bahwa apapun masalahnya itu pasti selalu ada solusi ketika kita mau berusaha mencari solusi itu. Ya, betul sekali. Selanjutnya, Jayanti sendiri bagaimana? Iya Bapak, dari pembelajaran yang sudah Bapak berikan bahwa memang dalam hidup kita ada masalah, tapi coba cermati, amati apa masalahmu, maka silahkan pilih solusinya, lakukan solusinya, jika itu tepat, lanjutkan, dan bisa mengatasi masalah sendiri. Itu sih Pak. Oke, terima kasih Pak. Benar sekali. Selanjutnya saya ingin meminta penjelasan dari adik-adik semuanya tentang bagaimana manfaat daripada pembelajaran pada hari ini. Silakan dari Rida Fibriani. Kalau menurut saya, Pak, ini itu sangat bermanfaat. Apalagi kita kan ini, Pak, di usia-usia seperti sekarang ini kan ada banyak masalah nih yang datang. Jadi sebisa mungkin bagaimana kita bisa mandiri menyelesaikan masalah kita sendiri. Benar. Jadi materinya itu sangat sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Oke, Jayanti sendiri bagaimana? Iya Bapak, materi yang Bapak berikan itu menarik. Dan seperti yang teman saya bilang, kata Mbak Rida itu, ini adalah sesuatu yang memang kami butuhkan. Karena di usia kami yang masih 17-an tahun ini, kami memang banyak mengalami masalah-masalah yang kadang memang kami nggak ngerti harus seperti apa. Tapi dengan materi yang Bapak sampaikan, kami mulai ada arahan apa yang harus kami lakukan ketika kami sudah memiliki masalah. Itu Bapak sih kalau dari kami. Terima kasih. Jadi sekali lagi adik-adik saya sampaikan bahwa ketika kita mengalami sebuah masalah, maka yang pertama kita lakukan adalah mencoba untuk menenangkan diri, ya, menenangkan diri. Kita berpikir bahwa semua manusia ini pasti punya masalah dan kita bersyukur. Kita harus bersyukur dengan langkah-langkah seperti itu, dengan menenangkan diri, bersyukur itu bisa mengurangi beban, ya, memfokuskan pikiran kita sehingga kita mudah menemukan solusi. Kemudian kita mengidentifikasi masalah, kemudian memilih alternatif solusi, kemudian mengevaluasi dan pilih solusi, kemudian lakukan apa yang harus kita lakukan. Nah, jadi insya Allah di lain kesempatan kita akan coba belajar tentang hal-hal yang lebih menarik lagi, ya, yang lebih Anda butuhkan, adik-adik butuhkan, dan insya Allah lebih bermanfaat, ya. Sebelum kita akhiri, saya ingin meminta adik-adik untuk mengerjakan lembar kerja, ya. Silakan kerjakan lembar kerja berikut, ya. Jika sudah selesai maka dikumpulkan. Ya. Ini dikerjakan sekarang, Bapak? Ya, silakan dikerjakan sekarang. Oke, siap. Oke, jika telah selesai maka bisa dikumpulkan.
Ya, adik-adik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak pada hari ini, dan saya berharap di pertemuan selanjutnya kita bisa semangat seperti semangat pada hari ini, ya, seperti semangat pada hari ini. Kemudian harus sehat, ya, jasmani dan rohaninya. Tuntaskan semua masalah yang ada. Jangan takut, harus berani, ya. Semua masalah pasti punya solusi. Seperti penggadaian, ya. Kita harus bisa seperti penggadaian, menyelesaikan masalah, kemudian tanpa masalah yang baru. Ya, sekali lagi kita berdoa kepada Allah, semoga pembelajaran kita ini bermanfaat untuk diri kita sendiri, dan keluarga kita, dan orang-orang terdekat kita, dan semoga kita semua menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Saya tutup. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.